Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas berbasis data. Kita ada beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ridwan, kedua ada Yuda, dan satu lagi ada Zaki yang sedang berhalangan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke pembahasannya aja ya. Yang pertama ada deskripsi umumnya dulu nih. Eh, Nah, Amazon adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang terkenal di dunia. Dalam konteks e-commerce, Amazon juga merupakan platform online yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan yang dapat dibeli secara online. Perusahaan e-commerce Amazon juga memiliki situs web yang menyediakan akses ke jutaan produk dalam berbagai kategori seperti elektronik, pakaian, peralatan, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada proses bisnisnya ya. Nah, dalam apa sih proses bisnis di sini? Nah, dalam bisnis Amazon sendiri, proses utama yang meliputinya itu ada pemesanan produk, pengelolaan persediaan, pengemasan, pengiriman, layanan pelanggan, ulasan, penanganan pengembalian, penawaran produk, dan promosi. Nah, untuk selanjutnya ada mungkin akan dilanjutkan sama Ridwan. Silakan, Wan. Baik, selanjutnya di sini ada pemodelan dari database yang ingin kita reverse engineering. Namun dalam rancangan ini kita tidak memuat semua fitur yang disebutkan seperti pada bisnis proses sebelumnya, yaitu hanya berfokus kepada proses yang berkaitan dengan fitur pemesanan. Di sini terdapat entitas-entitas yang telah kita tentukan sebelumnya untuk menunjang kepada fitur pemesanan. Tentunya ada users, user address, dan address. Lalu ada juga yang berkaitan dengan produk, ada yang berkaitan dengan order, ada yang berkaitan dengan payment, ada yang berkaitan dengan promosi atau untuk proses diskon, dan ada yang berkaitan dengan review dengan nama-nama atribut yang telah kita tentukan dan tipe data yang juga kita telah pertimbangkan. Selanjutnya ada diagram IRD untuk physical modelnya, di mana di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas untuk dikonversikan kepada kode MySQL-nya. Di sini ada informasi mengenai foreign key dan primary key-nya, dan mereference atau merujuk kepada tabel mana dengan primary key apa. Selanjutnya di sini ada script dari DDL dari perancangan physical model di atas. Ada table user dengan seperti biasa itu kita inisialisasikan dari nama variabel dan tipe data dari kolom tersebut. Selanjutnya ada tabel user address. Ya, di sini juga kita membuat sebuah tabel yang hanya untuk menyambungkan tabel ke tabel yang memiliki relasi banyak ke banyak. Jadi di sini isi dari tabel ini memuat dari primary key tabel lain. Selanjutnya ada table address, yaitu memuat data ya dari alamat-alamat untuk si user.
Selanjutnya ada countries, dan tabel lainnya, yaitu produk kategoris dan produk dan sebagainya, bisa teman-teman lihat. Ada tabel sales, ada tabel charge atau keranjang, charge item itu yang menyambungkan keranjang dengan produknya. Ada juga user payment untuk menyambungkan user dengan payment. Selanjutnya order details, ya, untuk informasi details dari pemesanan. Ada shipping methods, ada order status, ya, ini hanya untuk menyimpan status-status yang akan digunakan di tabel lain. Ada order product, dan terakhir ada user reviews yang memerlukan ID dari ordered product. Selanjutnya kita melakukan constraint, ya, untuk membuat foreign key, karena kita tidak langsung menginisialisasikannya dalam script create table sebelumnya. Kita melakukannya secara terpisah setelah tabel dan komponennya dibuat. Selanjutnya di bawah ini ada hasil, ya, dari diagram setelah kita melakukan create table dan constraint untuk menunjukkan atau membuat relasinya. Mungkin itu untuk pembahasan dari create table-nya. Selanjutnya ada DML. Oke, terima kasih untuk Ridwan yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan ada materi atau penjelasan tentang DML, ya, yang akan saya sendiri yang menjelaskan. Di sini juga kita ada script insert tentang produk, dan juga di sini juga kita memasukkan datanya sesuai dengan yang tertera yang sebelumnya, yaitu di DDL. Kayak misalkan di dalam produk ada nama, kategori ID, deskripsi, stok, image, dan price. Nah, kita juga di dalamnya bisa memasukkan kayak iPhone dan lain-lain gitu. Untuk yang produk kategori juga sama, kita masukin ada ID produk kategori, ada nama, itu ada misalkan smartphone, gaming console, laptop, kamera, audio, TV, dan lain-lain. Dan ini juga hasilnya setelah dimasukkan ke data hasilnya. Selanjutnya misalkan yang di user ada ID, full name, username, email, kontak, dan juga password. Dan user address ada user ID, address ID. Untuk address sendiri ada ID, detail, subdistrik, distrik, provinsi, portal, dan country-nya tersendiri. Kita juga memisahkan antara ada tersendiri, yaitu country-nya yang ada misalkan United States, Jerman, United Kingdom, Jepang, dan lain-lain. Mungkin untuk DML sekian, dan selanjutnya akan membahas tentang DQL yang akan disampaikan dengan Saudara Yuda. Untuk Saudara Yuda, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah data DQL atau data query language. Jadi data query language ini adalah perintah untuk menampilkan isi dari database tersebut. Nah, yang pertama adalah DQL untuk menampilkan user yang sudah melakukan order berikut nama produk, kategori, quantity atau jumlah, dan jumlah harga. Nah, ini adalah script untuk menampilkan use case nomor 1 DQL. Bisa langsung kita demokan saja. Jadi script yang kita jalankan akan menampilkan yang pertama adalah nama dari user yang sudah melakukan order, kemudian produk yang dibelinya, kemudian kategori dari produk tersebut, jumlah, total harga, kemudian tanggal beli disertai dengan status. Pada script tadi kita melakukan beberapa join tabel. Yang pertama, tabel produk melakukan join kepada tabel order products. Tabel produk menampilkan nama produk yang dibeli oleh user. Kemudian order produk menampilkan tanggal beli dari order produk tersebut. Kemudian tabel produk juga melakukan join terhadap produk kategoris yang menampilkan produk yang menampilkan kategori dari setiap produk. Selanjutnya, order produk melakukan join juga terhadap tabel order details. Nah, order details ini menampilkan date atau tanggal beli order produk tersebut. Dan yang selanjutnya adalah order details melakukan join terhadap order status yang akan menampilkan status dari order tersebut. Kemudian use case selanjutnya adalah DQL untuk menampilkan kategori pada setiap produk. Langsung saja kita demo. Nah, jadi pada script ini akan menampilkan tabel produk dan tabel produk kategoris, di mana setiap produk akan menampilkan produk kategorisnya. Kemudian yang selanjutnya, DQL untuk menampilkan informasi terkait user
yang melakukan review. Pada use case atau script ini akan menghasilkan tabel user yang melakukan join terhadap beberapa tabel lain. Nah, di sini ditampilkan nama lengkap, kolom nama lengkap, dan email yang berasal dari tabel user. Kemudian tabel produk yang menampilkan kolom nama produk, kolom ekspedisi yang berasal dari tabel shipping methods, dan kolom rating dan komen yang berasal dari tabel user review. Script ini menampilkan user yang sudah melakukan order dan melakukan review atau ulasan terhadap order atau transaksi tersebut. Nah, dicontohkan misalkan yang nomor 1 adalah user dengan nama lengkap Sami Irhamillah yang membeli produk iPhone 12 Pro dengan menggunakan ekspedisi JNT. Kemudian user tersebut memberikan rating terhadap order yang ia lakukan dengan rating 4 dan memiliki komentar fast delivered. Itu untuk nomor 3. Yang selanjutnya, di KL yang selanjutnya adalah menampilkan informasi lengkap user yang berasal dari negara Indonesia saja. Diketahui dari skrip yang ditulis ini, di mana kita menggunakan where clause. Jadi di setiap negara atau nama negara yang berasal dari Indonesia akan ditampilkan seperti yang ditampilkan ini. Di sini negara Indonesia saja yang akan ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya, SQL untuk menghitung jumlah produk berdasarkan kategori. Nah, jadi di setiap kategori terdapat beberapa produk. Nah, di script ini menghitung produk berdasarkan kategorinya. Misalkan misalkan kategori smartphone memiliki berapa produk di database ini. Kemudian DQL yang terakhir adalah menampilkan jumlah user berdasarkan negara. Terlihat script ini adalah menghitung jumlah user berdasarkan setiap negara. Dari hasil yang ditampilkan, user yang berasal dari Australia memiliki jumlah 11 orang dan yang berasal dari Indonesia berjumlah 4 orang.
kita melakukan query join dan query group untuk melakukan grouping tabel country atau negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya sampaikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Yuda yang sudah menjelaskan tentang DQL ya. Untuk selanjutnya yang terakhir ada mungkin rangkuman, mungkin kesimpulannya, maaf. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari proyek yang kita garap ini, dalam proyek basis data yang difokuskan pada fitur pemesanan yang lebih tepatnya ada di Amazon gitu ya, memiliki tujuan untuk membangun sistem yang efisien dan handal gitu dalam mengelola pesanan pelanggan. Nah, juga ada beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama ada skalabilitas dan efisiensi basis data yang harus mampu menangani volume pesanan yang tinggi secara efisien, dan juga proses pemesanan yang lancar, yaitu sistem harus mendukung proses pemesanan yang mudah dan intuitif bagi pelanggan. Informasi seperti detail produk, harga, kuantitas, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang harus terintegrasi dengan baik dalam basis data dan dapat diakses dengan cepat saat pelanggan melakukan pemesanan. Dengan membangun sistem basis data yang mengatasi aspek-aspek di atas, proses ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi Amazon dalam meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform mereka. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.